Martial Peak 3321. Yang Kai mandi di tempat Ling Yingqin, berpakaian rapi, dan bermeditasi sepanjang malam. Baru saat fajar keesokan harinya Yang Kai keluar dengan segar. Ling Yingqin, yang telah menunggu di luar sepanjang malam, dikejutkan oleh kemampuan pemulihannya yang kuat. Setelah pertempuran antara Yang Kai dan Chang Mo kemarin, hampir tidak ada tempat di tubuhnya yang tidak terluka, tetapi setelah hanya 1 malam, tidak ada tanda-tanda cedera di tubuhnya. Kemampuan penyembuhan diri semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Tuan muda, pria tua yang mencolok itu juga menunggu di luar, dan ketika dia melihat Yang Kai muncul, cahaya aneh melintas di matanya saat dia dengan hormat menyapanya. Yang Kai meliriknya dan menyeringai penuh arti. Setelah malam istirahat, dia mengerti banyak hal. Meskipun dia masih tidak tahu identitas lelaki tua ini, atau roh ilahi mana dia, Yang Kai yakin bahwa lelaki tua ini bersedia memanggilnya Tuan Muda hanya untuk satu tujuan, dan itu adalah untuk mencari perlindungannya. Kemarin, dia mengatakan bahwa Li Wuyi ingin membawanya kembali ke Pulau Binatang Roh, tetapi dia ingin Li Wuyi bertanya apakah dia setuju atau tidak. Hal semacam ini, bisakah dia benar-benar mengendalikannya? Jika Li Wuyi benar-benar ingin membawanya kembali ke Pulau Binatang Roh, Yang Kai pasti akan setuju. Orang tua ini tidak terlihat seperti orang baik, jadi jika dia benar-benar mengikutinya, Yang Kai tidak tahu hal keji apa yang akan dia lakukan untuk merusak reputasinya. Dan dengan kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya, Yang Kai tidak memiliki kemampuan untuk menahannya. Jadi, meskipun Tuan Muda, ini terdengar menarik, Yang Kai tidak akan pernah menerima kentang panas seperti itu. Belum lagi dia tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya, bahkan jika dia melakukannya, tidak perlu untuk itu. Yang Kai tersenyum penuh arti, tetapi lelaki tua itu sepertinya tidak memperhatikan dan bertanya, perintah apa yang dimiliki Tuan Muda? Aku tidak akan berani. Yang Kai melambaikan tangannya sebelum berbalik ke Lan He dan bertanya, di mana kedua senior sekarang? Lan He berkata, tadi malam, kedua senior tinggal di lembah serigala surgawi dan sekarang berada di aula tamu. Bawa aku ke sana. Lan He mengangguk dan segera memimpin Yang Kai untuk menyapa Li Wuyi dan Jiu Feng. Ling Yingqin tidak mengikuti. Dia tidak mengenal Li Wuyi dan Jiu Feng, dan perbedaan status di antara mereka sangat bagus, jadi dia tidak perlu mengikuti mereka. Keduanya tidak berada di aula tamu, melainkan di paviliun di atas gunung. Lan He memimpin Yang Kai sebentar sebelum mereka tiba, mereka menemukan Li Wuyi dan Jiu Feng. Lan He berhenti di kejauhan, sementara Yang Kai terbang lurus ke depan, dan lelaki tua mencolok itu mengikuti, bertindak sebagai pengawal-pengawal yang setia. Setelah mendarat, Yang Kai dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya dan berkata, Junior. Yang Kai menyapa kedua senior. Li Wuyi mengangkat alisnya, sementara Jiu Feng tersenyum dan berkata, mengapa kamu memanggilku kakak dan kakak kemarin, dan sekarang kamu memanggilku senior? Yang Kai menyeringai penuh arti dan berkata, kemarin adalah kemarin, hari ini adalah hari ini. Kemarin, kedua senior dengan sengaja membiarkan junior ini menaiki tangga sosial dan menaikkan status junior ini sehingga musuh kuat junior ini akan mundur. Yang Kai sangat berterima kasih, tetapi karena musuh yang kuat hilang hari ini, junior ini secara alami tidak dapat melanjutkan. Setelah jeda, dia melanjutkan, selain itu, Xiaoqi dan aku saling memanggil kakak dan adik, memanggilmu paman dan bibi. Jika aku memanggilmu senior dengan setara, bukankah itu akan mengacaukan senioritas? Apa yang harus aku panggil? Xiaoqi ketika aku melihatnya di masa depan. Kamu tahu terlalu banyak, Jiu Feng memelototinya. Li Wuyi berkata, ini hanya gelar, masalah kecil, jangan khawatir tentang itu. Ngomong-ngomong, bukankah kamu pergi ke Starfield di alam bawah? Kapan kamu kembali? Aku baru saja kembali belum lama ini. Ekspresi Li Wuyi berubah serius. Apakah kamu menemukan Wu Kuang? Ketika dua kata Wu Kuang keluar, lelaki tua flamboyan, yang telah berdiri diam di samping, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis, merasa agak ketakutan. Meskipun dia dan Wu Kuang tidak berasal dari era yang sama, itu tidak mencegahnya untuk mengetahui betapa menakutkannya Wu Kuang. Yang Kai menghela nafas. Aku melakukannya, tapi aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Saat itu, dia sedang terburu-buru untuk kembali ke Starfield di alam bawah karena dia takut Wu Kuang akan pergi ke Grand Desolation Starfield untuk melakukan kejahatan. Sekarang setelah dia menyempurnakan asal Starfield, Wu Kuang tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ini karena bahkan dia akan ditekan oleh prinsip dunia di bidang bintang alam bawah, kecuali jika dia menyempurnakan asal bidang bintang terlebih dahulu. Dia merenung sejenak dan berkata, juga, situasi Wu Kuang saat ini agak istimewa. Bahkan jika saya benar-benar memiliki kemampuan untuk menghadapinya, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Li Wuyi jelas mengerti apa yang dia khawatirkan dan mengangguk. Ini memang agak sulit, dua jiwa dalam satu tubuh. Bukan masalah besar jika itu bukan orang biasa, tetapi kuncinya adalah tubuh fisik Kaisar Besar Hong Chen. Jika ada kesempatan, dia tidak bisa membunuh Kaisar Besar Hong Chen dan Wu Kuang, kan? Yang Kai memikirkannya.
Jika dia ingin menyelesaikan masalah ini, dia harus bergantung pada Kaisar Besar Hong Chen sendiri. Kecuali dia pertama kali menyingkirkan roh ilahi Wukuang, siapapun di dunia ini akan sakit kepala berurusan dengan mereka. Dan jika dia benar-benar ingin melacak akar masalah ini, pelaku utamanya adalah Yang Kai. Kembali ketika Laut Bintang hancur dibuka, Kaisar Besar Hong Chen menghancurkan budidayanya sendiri dan memasukinya untuk mencari tempat persembunyian roh ilahi Wukuang. Dia awalnya memiliki kesempatan untuk binasa bersama dengan Wukuang, tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai juga akan menerobos masuk dan mengacaukan segalanya. Setelah serangkaian kebetulan, hasil dari binasa bersama tidak muncul. Dua roh ilahi Kaisar Agung terjerat, dan itu telah berlangsung sejak saat itu. Li Wuyi tiba-tiba tersenyum. Bahkan jika langit runtuh, akan ada yang tinggi untuk menahannya. Jangan membicarakan masalah ini lagi. Masalah Kaisar Besar harus diserahkan kepada Kaisar Besar. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk terlalu memikirkannya. Yang Kai sangat setuju dan berkata, saya belum bertanya kepada kalian berdua. Setelah saya pergi hari itu, di Pulau Naga apakah ada yang terjadi? Jiu Feng berkata sambil tersenyum, kamu ingin bertanya tentang situasi gadis naga itu, kan? Yang Kai terbatuk ringan. Tolong beritahu saya, Senior Jiu Feng. Ekspresi Jiu Feng menjadi gelap. Akhir yang bagus apa? Ras naga itu arogan dan xenofobia. Apa yang dilakukan gadis naga itu adalah hal yang paling tidak bisa ditoleransi untuk ras naga. Dia telah dibuang ke makam naga dan dibiarkan berjuang sendiri. Mereka mencari kematian. Yang Kai menjadi marah, dan niat membunuh yang mengerikan meraung seperti tsunami, menyebabkan Jiu Feng menatap kosong. Pria tua yang mencolok itu juga melirik Yang Kai dengan heran. Sangat jarang seseorang dengan basis kultivasi seperti itu dapat melepaskan niat membunuh seperti itu. Juga, apa sih gadis naga itu? Tampaknya skala terbalik orang ini. Mungkinkah pria ini berselingkuh dengan gadis naga? Ini sedikit menarik. Tidak heran dia bisa berubah menjadi tubuh setengah naga sepanjang 300 kaki. Sepertinya dia memperoleh semacam warisan garis keturunan naga dari ras naga. Cetes, kesempatan ini sangat bagus. Li Wuyi berkata dengan sakit kepala, jangan dengarkan omong kosong wanita gila ini. Yang Kai terkejut. Dia menatap Jiu Feng lagi, hanya untuk melihatnya menatapnya dengan ekspresi menggoda dan senyum penuh arti. Saya telah dipermainkan. Yang Kai tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Senior Jiu Feng, apakah Master Prajurit Binatang tahu bahwa kamu sangat nakal? Jiu Feng juga memutar matanya. Itu bukan urusannya. Yang Kai mengabaikannya dan menoleh ke Li Wuyi. Li Senior, ras naga tidak melakukan apapun pada Zhu Qing, kan? Li Wuyi berkata, apalagi yang bisa mereka lakukan? Dia baru saja dihukum untuk merenungkan kesalahannya di Pulau Naga. Bagaimanapun, dia juga seorang tetua dari ras naga. Meskipun itu masalahnya, Li Wuyi merasa bahwa Zhu Qing dihukum dengan sangat ringan karena wajah Yang Kai di ras naga. Fu Xuan juga seorang penatua dari ras naga. Namun, setelah insiden dengan Kaisar Agung Prajurit Binatang, dia masih dibuang ke makam naga. Tapi, mungkinkah wajah Yang Kai lebih besar dari wajah Kaisar Besar Prajurit Binatang? Logika macam apa ini? Setidaknya mereka tahu apa yang baik untuk mereka. Yang Kai mendengus. Hanya merenungkan kesalahannya dalam isolasi bukanlah hukuman yang terlalu keras. Jika Zhu Qing benar-benar dibuang ke makam naga, dia mungkin akan menyebabkan masalah di Pulau Naga lagi. Dia tiba-tiba bertanya, lalu bagaimana dengan penatua ketiga? Penatua ketiga ras naga, Fu Xuan, adalah ibu Mu Xiaoqi dan istri Kaisar Agung Prajurit Binatang. Omong-omong, mereka juga musuh. Kaisar Besar Prajurit Binatang mengendalikan semua binatang buas di batas bintang. Tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Sebenarnya, ras naga juga merupakan jenis monster beast. Hanya saja mereka memiliki level yang lebih tinggi. Karena Kaisar Agung Prajurit Binatang ingin mengendalikan semua binatang buas, dia tentu saja tidak akan memiliki gagasan tentang ras naga. Jika dia ingin menaklukkan ras naga, semua orang berada di wilayah timur, jadi wajar jika dia bisa mendekati ras naga. Setelah banyak perencanaan dan menunggu, Kaisar Besar Prajurit Binatang berhasil menaklukkan ras naga. Namun, itu bukan penundukan sederhana seperti itu. Dia menggunakan metode lain untuk menaklukkannya. Keduanya bahkan memiliki seorang putri. Setiap kali dia memikirkan ini, Yang Kai tidak bisa tidak mengagumi Kaisar Agung Prajurit Binatang. Berbicara secara logis, semakin tinggi kultivasi, semakin rendah kemungkinan melahirkan anak. Dan jika ras manusia dan ras naga digabungkan, kemungkinan melahirkan seorang anak bahkan lebih rendah. Kombinasi keduanya hampir tidak mungkin. Meski begitu, Mu Xiaoqi masih bisa dilahirkan. Harus dikatakan bahwa ini pasti sebuah anomali. Namun, ketika Yang Kai bersama Mu Xiaoqi sebelumnya, dia tidak memperhatikan garis keturunan ras naga dalam dirinya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tidak memilikinya atau karena itu disegel oleh roh ilahi Kaisar Besar Prajurit Binatang. Nyonya, Li Wuyi memikirkan Fu Xuan. Dia mengingat adegan hari itu dan berkata dengan senyum tipis, dia menemani Zhu Qing itu.
Setelah Yang Kai pergi hari itu, para naga di Pulau Naga juga kelelahan secara fisik dan mental. Bagaimanapun, mereka baru saja mengalami pertempuran yang mengguncang dunia, dan Wukuang mengambil kesempatan untuk membunuh seekor naga besar. Dapat dikatakan bahwa mereka menderita kerugian besar. Populasi ras naga awalnya sangat kecil. Seringkali, tidak akan ada anggota baru yang lahir selama ratusan atau ribuan tahun. Kematian salah satu dari mereka adalah kerugian besar. Kaisar besar prajurit binatang awalnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa Fu Xuan pergi dari Pulau Naga dan kembali ke Pulau Binatang Roh. Selama dia bisa kembali ke Pulau Binatang Roh, ras naga tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun, tetua kedua, Fu Zun, dengan tegas menolak. Yang Kai juga mengalami temperamen wanita itu. Dia bau dan keras kepala, seolah-olah dia tidak menemukan kebahagiaan dalam beberapa puluh kehidupan. Dengan dia menghalangi dia dari samping, Kaisar besar binatang bela diri secara alami marah, dan kedua belah pihak akan bertarung lagi. Pada akhirnya, Fu Xuan yang berinisiatif meminta untuk tinggal. Namun, sebagai kompromi, Fu Zun juga tidak menyinggung soal pengusiran Fu Xuan ke makam naga. Saat ini, kedua tetua ras naga telah melakukan kesalahan yang sama dan merenungkan kesalahan mereka di Pulau Naga.